masih ada yang mau kasih komentar dari pengalaman hidup kita seperti sekarang ini dengan gambar ini tadi? Biasanya kalau kita ngobrol, kalau tidak kondisi formal ya enak ya. Tapi sebenarnya materinya ini ringan kalau cuma mengobrolkan seperti ini. Yang di luar mungkin ditawarkan keluar. Saya mau tahu yang di luar, mau dengar komentarnya. Kelihatannya yang di luar itu dari solid. Ada siapa di sana? Kita lanjutkan. Kalau begitu, kita masuk dalam renungan kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaknya ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaknya ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penapi sudah di tangannya, dan untuk membersihkan alat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum-gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api dan tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Seruan pertobatan yang kita dengarkan dalam Injil Lukas pada kesempatan kali ini mengajak kita melihat pertobatan bukan sekedar sebagai penyesalan atas kesalahan dan kelemahan kita. Dosa tidak hanya soal pribadi dengan Tuhan. Dosa menyangkut ketidakseimbangan relasi kita dengan Tuhan Allah dan sesama. Itulah sebabnya Santo Yohanes Pembaptis menuntut mereka yang datang minta dibaptis untuk melakukan pertobatan dengan mengubah perilaku mereka kepada sesama. Pelaku tobat seperti inilah yang menjadikan mereka pantas untuk menyambut kedatangan Mesias. Semua yang ingin menyambut kedatangan Yesus Kristus memang harus mengarahkan pandangannya bukan pada diri sendiri, tetapi kepada sesama. Pelaku tobat sejati dilaksanakan dengan banyak perbuatan kasih, seperti sabda Yesus dalam Injil Lukas bab 7 ayat 47. "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Hal kecil yang dibuka lampirannya dikerjakan bersama keluarga masing-masing. Sangat dianjurkan seluruh anggota keluarga berkumpul
lalu mengisi 4 kolom yang disediakan secara bersama-sama. Mari kita menyimak contoh jurnal keluarga yang telah terisi ini. Pada kolom peristiwa penting sepanjang tahun, kita menulis berbagai peristiwa penting yang dialami keluarga sepanjang tahun 2024 secara singkat dengan kalimat pendek. Sebagai contoh di sini dituliskan 1 Januari 2024 ulang tahun ayam dirayakan dengan makan mie instan bersama-sama. 2 Februari 2024 adik sakit dirawat 10 hari di RSUD dan seterusnya. Karena ini merupakan momen kebersamaan dalam keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak dapat saling mengingatkan setiap momen penting peristiwa keluarga. Pada kolom rahmat yang disyukuri sepanjang tahun, bersama-sama anggota keluarga, kita menuliskan perasaan-perasaan syukur atas suka duka peristiwa keluarga yang telah terjadi sepanjang tahun 2024. Dalam contoh ini dituliskan, syukur atas kesembuhan adik, syukur atas gaji ayam yang naik, syukur atas renovasi kamar mandi, syukur atas semua kebaikan nenek selama hidup, dan seterusnya. Selanjutnya, pada kolom harapan-harapan di masa depan, silahkan masing-masing anggota keluarga menuliskan secara singkat harapan bersama di tahun 2025. Contohnya di sini dituliskan, semoga buka usaha warung makan ibu berhasil. Semoga kakak lulus dan bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan, jurusan hukum. Semoga adik bisa lolos seleksi Indonesian Idol. Dan seterusnya. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi keluarga untuk saling memahami kerinduan hati dan pengharapan masing-masing anggota keluarga. Pada bagian inilah, keluarga sebagai satu kesatuan utuh menyadari diri sebagai paguyuban peziarah pengharapan. Kemudian, pada kolom ayat emas, silakan menuliskan satu atau beberapa ayat kitab suci yang akan berusaha dihayati bersama di tahun mendatang. Ayat-ayat kitab suci ini juga akan menjadi penyemangat, pendorong, dan penerang dalam mewujudkan harapan-harapan yang telah dituliskan. Contoh ayat yang dipilih di sini dari Filipi bab 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sangat diharapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sungguh-sungguh dapat menciptakan momen-momen kebersamaan keluarga melalui jurnal kecil keluarga ini. Sekarang mari kita hening sejenak. Doa umat adik kita unjukkan segala rasa syukur kita, permohonan kita kepada Tuhan. Bagi Gereja Kristus di tengah dunia, semoga gereja senantiasa membantu dalam mewujudkan pertobatan yang penuh sukacita di tengah masyarakat. Kami mohon. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga Allah Bapa membimbing setiap keluarga Kristiani agar bisa menjadi teladan sukacita dan kasih bagi lingkungan sekitar. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga yang menghadapi tantangan, semoga Allah yang penuh kasih menghibur keluarga yang terluka dan membangkitkan harapan mereka. Marilah kita mohon. Dan bagi kita semua di sini, semoga kita hidup sebagai keluarga yang setia dalam iman, kasih, dan pertobatan. Marilah kita mohon. Bagi yang mempunyai doa, kami persilakan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, karena pada malam hari ini umat lingkungan Lukas hadir di rumah sini untuk berdoa bersama di hari Advent yang ketiga. Berkatilah Tuhan, semoga Tuhan selalu mendampingi kami semua. Kami semua dapat mengatakan kabar sukacita. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Tak lupa kami juga berdoa bagi kakak kami, Elizabeth Yastuti, yang kemarin habis operasi. Semoga segera memulihkan tangannya sehingga dapat beraktivitas kembali.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir, yang berhalangan ataupun yang sedang sakit, semoga Kau sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu mendampingi kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi kita yang masih mempunyai intensi doa dalam diri kita masing-masing, mari kita doakan dalam hati masing-masing. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi berikanlah kami. Kita hening sejenak, kita doakan doa penutup secara bersama-sama. Dalam keheningan dan sukacita masa Advent ini, kami ingin memanjatkan syukur atas anugerah Tuhan Putra-Mu Yesus Kristus. Sukacita memenuhi hati kami saat ingat janji-Mu akan keselamatan. Bantulah kami semakin mendalami makna Natal dengan setahun hidup. Semoga kami dapat hidup dalam semangat keberkatan dan mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan-Mu. Berikanlah kami kekuatan dalam keluarga-keluarga untuk berbagi sukacita ini dengan sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua, anggota keluarga kita yang kita kasihi, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 672. Satu, dua, tiga. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita.